Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini di dalam Pualam Kasih Bapa. Dan di dalam masa Prapaskah ini kita masih akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Paskah ataupun Prapaskah. Dan hari ini kita mau merenungkan bersama tentang arti berpuasa. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita semua untuk membaca Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Saya akan membacakannya buat kita semua. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak dari kita yang memahami bahwa puasa adalah menahan lapar, menahan marah, menahan hal-hal yang buruk untuk tidak kita lakukan, termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang kerap kali kita lakukan setiap hari. Pemahaman demikian tentunya bukanlah pemahaman yang keliru. Bahkan pemahaman demikian adalah pemahaman yang normal dan umum untuk kita pahami tentang apa itu berpuasa. Tapi melalui bacaan hari ini kita mendapatkan sebuah perspektif yang baru tentang puasa. Kita mendapatkan sebuah perspektif bahwa ketika kita melakukan puasa itu bukan sekedar menahan, bukan sekedar untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, bukan sekedar untuk menahan hal-hal yang buruk supaya tidak kita lakukan dan tidak keluar nampak oleh orang lain sehingga kita menjadi batu sandungan. Tapi ternyata puasa di dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 8 adalah puasa untuk supaya kita itu bisa menolong orang lain. Jadi ketika kita menahan kelaparan kita, ya kita menahan lapar, kita biasanya menghilangkan satu waktu makan kita, entah itu di waktu pagi ataupun waktu siang, atau ada juga yang waktu malam. Ketika kita menahan itu bukan sekedar untuk menahan diri atau mengekang diri, tapi bagaimana apa yang kita lakukan itu berguna buat orang lain. Biasanya orang yang berpuasa tadi akan mengurangi satu jatah makannya di dalam setiap hari. Bagaimana ketika kita menahan satu jatah makan itu, jatah makan itu kita berikan kepada orang lain. Bagaimana supaya puasa kita, satu kali makan kita yang kita puasakan itu bisa membuat orang lain mendapatkan makanan. Salah satunya seperti itu. Misalnya juga dengan ketika kita menahan marah. Bagaimana dengan kita menahan amarah kita? Dan biasanya orang kalau marah itu biasanya ada yang bikin kesal tentunya gitu ya. Ada orang yang mengecewakan, membuat kita kecewa, membuat kita emosi, membuat kita sedih, membuat kita mengalami perasaan-perasaan negatif. Dan ketika kita berpuasa, menahan dengan kesabaran, bukan sekedar menahan supaya nggak marah, bukan hanya menahan supaya kita tidak berkata kasar, tapi supaya kesabaran kita itu membuat orang lain merasa dikasihi. Dengan kesabaran itu kita membuat perasaan orang menjadi lebih baik. Biasanya orang yang melakukan kesalahan itu akan mendapatkan tekanan di dalam dirinya sendiri. Ada rasa bersalah yang menghantui dia. Dan ketika kita bisa mengatakan nggak apa-apa, saya maafin, nggak ada masalah, ya jangan dilakukan lagi, itu akan menolong orang untuk melihat dirinya berharga. Puasa menolong kita untuk melibatkan Allah lebih banyak, bukan sekedar menahan, tapi melibatkan Allah lebih banyak di dalam setiap pengambilan keputusan kita, di dalam setiap interaksi kita, di dalam setiap pilihan-pilihan yang kita lakukan. Dan tanpa sadar ketika kita melibatkan Allah, setiap luka-luka, setiap bagian-bagian yang kurang akan kasih,
itu akan diliputi oleh kasih, karena Allah ada di dalam diri kita. Allah melingkupi kita, mengundang Dia lebih banyak, membuat kita pulih, membuat kita sembuh. Akhirnya, dampaknya, kebaikan akan berjalan di depan kita, bahwa orang akan melihat nama baik kita. Orang akan melihat kita sebagai pribadi yang baik, yang bersahaja, yang melakukan kebenaran. Dan tidak ada satupun orang yang menolak orang yang baik. Tidak ada satupun orang yang menolak kebaikan. Akhirnya hidup kita juga menjadi lebih berarti. Dan andai kita juga pulang ke rumah Bapa, kemuliaan Tuhan mengikuti di belakang kita. Apa artinya buat kita? Bahwa di dalam kehidupan kita ada jejak-jejak Tuhan yang bisa kita wariskan kepada orang lain, baik kepada anak cucu kita maupun setiap orang yang mengenal kita. Ternyata puasa membawa dampak bagi seluruh hidup. Jadi, mari kita belajar untuk berpuasa, bukan hanya di masa prapaskah, tapi kita belajar untuk berpuasa di sepanjang kehidupan kita, untuk membuka belenggu-belenggu, untuk menolong, menopang, dan menjadi berkat buat orang lain. Karena itulah puasa yang Tuhan inginkan. Selamat berpuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.